marketing, di technical and marketing. Dan selain itu saya juga ada bisnis kecil-kecilan di Malang, di keluarga sana, eh, yaitu ayam telur telur ayam Omega. Jadi dulu sebelum di MSD juga saya pernah di pertama kali bekerja dulu di breeding farm, lalu 3 tahun, terus 7 tahun saya bekerja di Elanco, lalu di Anpario itu feed additive, kemudian sekarang di MSD Animal Health. Kalau mungkin pernah dengar kalau di companion animal ada produk Bravecto, lalu ada Novivac, itu vaksin-vaksin yang untuk companion animal atau pet animal. Kalau yang di unggas lebih banyak lagi vaksinnya yang MSD. MSD fokusnya di vaksin ya teman-teman. Jadi dokter hewan sangat dibutuhkan di dunia industri, khususnya di yang ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, cuman kita kesampingkan itu dulu, kita pada sore hari ini akan ngomong tentang bisnis ayam petelur. Semoga ini bisa jadi eh, masukan atau sharing bagi teman-teman, karena ke depan kebanyakan dari generasi sekarang kan kebanyakan ada yang pengennya usaha sendiri, nggak mau bekerja ikut orang, ikut corporate, jadi lebih baik mungkin usaha sendiri sampingan, dan salah satunya mungkin bisa dijadikan ide adalah bisnis layer atau yang petelur. Eh, Nah, sedikit saya akan meninjau dari GPPU. Apa sih pentingnya industri peternakan, khususnya yang perunggasan di Indonesia? Nah, kita tahu bahwa saat ini ada program makan bersih bergizi gratis yang ramai diperbincangkan terkait dari plan prestasinya ataupun ketidaktepatannya di berbagai penjuru Indonesia ya. Tapi ada juga beberapa yang memang MPG-nya itu benar-benar terbukti baik dan bisa membantu. Dan niatnya program itu adalah bagus karena kita tahu pemerataan kesejahteraan di Indonesia juga masih kurang. Karena itu pentingnya industri perunggasan salah satunya adalah dia bisa berkontribusi sebagai konsumsi protein termurah dan paling terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Ini bisa teman-teman lihat, kita 80,77% itu produksi ternak di Indonesia adalah dari unggas, bukan dari sapi, bukan juga dari kambing. Karena kebanyakan kalau sapi juga masih impor, lalu konsumsinya juga tidak sebanyak telur dan daging ayam. Lalu industri perunggasan di Indonesia juga menyumbang 60% pendapatan domestik bruto di dunia peternakan. Meskipun kebanyakan sudah korporasi besar seperti Charon Papan, Java Confit, Malindo, tapi kalau untuk industri ayam petelur itu kebanyakan masih dikuasai oleh lokal, lokal produser. Di, dan untuk big corporate hanya berperan sebagai penyedia bibit dan juga pakan. Pertumbuhan industrinya sampai awal tahun 2025 itu kita terus tumbuh, industri pembibitan atau penyediaan bibit untuk broiler dan layer itu kita sudah ada 23 perusahaan, dan mereka punya grandparent stock GPS itu 42, eh, sementara 42 ini parent stocknya. Lalu untuk GPS layer atau penyedia bibit ayam petelur itu ada 6 perusahaan. Sementara industri pakannya juga tumbuh pesat, ada 110 pabrik pakan tercatat di Indonesia dengan hampir 30 juta ton produksinya. Dan RPH-nya untuk penyediaan daging ayam juga lebih dari 300 unit. Penyediaan lapangan kerja juga pastinya 10% dari tenaga kerja nasional itu ada di industri perunggasan dengan omsetnya 700 triliun per tahun. Sementara ekspor masih belum seberapa ya, hanya 21,3 triliun, dan kebanyakan baru di negara tetangga. Memang kalau untuk ekspor kita tertinggal dari Thailand yang kebanyakan telur dan dagingnya lari ke Jepang, ke Eropa, ke Inggris. Kalau Indonesia mungkin masih terbatas di Singapura, Malaysia, Timor Leste, Brunei Darussalam, seperti itu. Kita ngomong lebih dalam tentang layer ayam petelur.
Jadi memang kalau bisa dibilang kita oversupply. Supply telur kita ada 6 juta sebenarnya, 6.344.000 ton per tahun, sementara demand-nya masih kurang. Cuman ini memang lebih dikarenakan terpusatnya pendataan ada di Pulau Jawa. Kalau mungkin pendataannya bisa diperluas, sebenarnya menurut saya kalau untuk telur itu sudah hampir seimbang. Berbeda dengan broiler. Kalau broiler sangat jomplang. Kita memang oversupply sekali kalau untuk broiler. Sementara kalau untuk layer sebenarnya tidak terlalu jauh bedanya antara supply dan demand. Karena itulah nanti kita akan bisa lihat harga-harga telur sepanjang tahun bagaimana. Nah, sebaran populasi ayam petelur usia produksi ini populasinya satuannya juta ekor. Kita bisa tahu paling banyak ada di Jawa Timur 79,1 juta per ekor. Sementara di Jawa Barat 42 juta, di Jawa Tengah 49 juta. Kalau digabung dengan Jogja ada 60 juta di Jawa Tengah. Dan ini sangat jomplang kalau bisa dilihat dengan di luar sebaran luar pulau terutama di Indonesia Timur ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin melihat peluang itu dan kebetulan berasal dari Lombok, dari Sulawesi, dari Maluku, ini bisa jadi peluang. Karena kebanyakan memang telur dari Jawa Timur larinya ke Indonesia bagian timur semua. Dan ada juga yang Blitar ke Jakarta. Meskipun telur-telur yang lari ke Jakarta saat ini sudah mulai dipotong kuota yang dari Jawa Timur, tapi disuplainya dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung. Lampung bisa kita lihat 12,8 juta. Bali 10,6 juta ekor, tapi ini masih kurang sebenarnya, sehingga banyak juga lari dari Jawa Timur telurnya menuju ke Bali. Total populasinya 335 juta ekor per bulan. Padahal pemeliharaan ayam petelur itu 1,5 tahun biasanya. Jadi bisa dibilang total ini adalah total rata-rata demand-nya segini per bulan yang harus dijaga oleh stakeholder di dunia perumahan. Harga telur dari Januari hingga Oktober 2024 bisa kita lihat ini harga yang ada di kandang. Jadi harganya harga eh, grosir dan harga pembelian di kandang dengan biasanya lebih dari 100 kilo. Sementara ini harga yang di end user atau yang biasanya teman-teman beli di supermarket ataupun di bakulan atau di warung-warung. Bisa kita lihat selisihnya hampir 3.000 dan memang biasanya 2.000 sampai 3.000 dibandingkan harga kandang. Dan HPP-nya, HAP ini harga acuan produksinya itu sebenarnya stabil di angka 26 27.000 secara nasional. Kalau di Jawa Timur sendiri bahkan HPP-nya bisa ditekan hingga 22.000 sampai 21.000 per kilo telur. Jadi kalau menjualnya di harga kandang saja 23.000 itu sudah untungnya 2.000 per eh, kilo telur. Cuman kalau untuk tahun ini harga nasional mungkin masih agak di bawah ini, lebih stabil di bawah di angka 28 sampai 30.000, tapi cukup stabil di atas HPP sehingga pertumbuhannya juga eh, sehat. Di 2025 ini proyeksinya untuk bisnis perunggasan itu masih sangat bagus dibandingkan bisnis kedai kopi ya. Ini masih lebih sehat. Pertumbuhan ekonomi kita kan untuk di acuan kemarin pemerintah menerapkan 5,1%. Sementara jumlah penduduk 294,4 juta. Nah, konsumsinya itu per kepala itu kalau di telur per keluarga ini masih 21,88 per kapita per tahun. Ini padahal kalau kita bandingkan dengan di Malaysia, dengan di ini, mereka jauh lebih tinggi daripada kita ya. 21,88 kilo per tahun ini masih cukup sedikit kalau untuk di eh, Indonesia sebenarnya. Target kita bisa di angka 30 atau berapa per kilo per tahun. Kalau sebagai gambaran, misalkan kalau di Malaysia, di Singapura itu sarapan itu pasti
rata-rata sudah ada telur dan satu kali konsumsi telur itu minimal 2 butir. Keluarga saya sendiri, anak saya kalau sarapan biasanya minimal 2 butir telur, entah itu diceplok, entah itu direbus, entah itu di dadar. Jadi kalahnya Indonesia mungkin karena pemerataannya, hanya di Pulau Jawa konsumsi telur yang paling tinggi dan juga di tempat-tempat wisata seperti Bali. Juga masih banyak mitos-mitos di seputar telur yang bikin orang takut mengkonsumsi. Yang katanya telur itu ada kolesterol, katanya telur itu bisa bikin stroke kayak dan lain-lain. Belum lagi kadang black campaign terhadap peternakan ayam yang katanya disuntik hormon kayak atau ada residu dan lain-lain. Itu yang harus kita perangi. Nah, sekarang kita masuk ke analisa usaha peternakan. Jadi apa sih sebenarnya yang kita butuhkan kalau kita mau buka peternakan? Jadi kita harus tahu dasar yang pertama adalah analisa usaha peternakan. Karena analisa usaha peternakan itu kita akan mempelajari tentang pengelolaan bisnis, baik itu pengelolaan bisnis dari financing, dari permodalan, dari penjualan, hingga nanti ke end user customer dan juga ke pemeliharaan. Dan ragam contoh bisnis unggas sebenarnya itu enggak hanya ayam petelur ya, tapi ada juga bebek petelur, ada telur puyuh, dan juga ada bisnis pengolahan hasil unggas. Misalkan teman-teman mau bisnis rumah potong, mau bisnis agen telur, atau mau bisnis cold storage, itu semua juga termasuk di usaha peternakan sebenarnya. Bahkan kalau teman-teman mengurus perizinan di dinas terkait, sekedar berjualan eh, telur dan daging itu juga ada izinnya tersendiri dan harus dilengkapi. Tidak bisa langsung dengan surat izin perdagangan bebas. Dan tujuannya kita mempelajari bisnis perunggasan tentunya adalah agar kita memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, dan manajemen bisnis perunggasan yang berkualitas dan bisa kita gunakan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi, dan bahkan mengembangkan sistem bisnis perunggasan kita itu. Jadi pada prinsipnya adalah agar bisnis di perunggasan kita itu benar dan pastinya profitable atau menguntungkan. Nah, ini contoh usaha di bidang perunggasan tadi. Jadi nggak hanya peternak ya. Kadang kalau kita patokannya, oh bisnis perunggasan, bisnis petelur, berarti harus peternak. Enggak. Justru bahkan di rantai distribusi antara produsen atau peternak hingga ke end user, itu biasanya yang paling banyak cuannya adalah perantaranya atau ininya, broker, makelarnya, atau usaha dagangnya. Karena mereka biasanya paling minim effortnya untuk melaksanakan pekerjaannya, meskipun modalnya butuh paling besar ya, tapi mereka kalau udah dapat marketnya akan untungnya jauh lebih besar. Sekarang kita masuk ke manajemen bisnis ayam petelur. Kenapa kita harus bisnis ayam petelur? Kita cek dulu SPOT-nya ya. Ayam petelur. Strength-nya, telur itu salah satu komoditas utama dalam pemenuhan protein hewani paling murah. Tadi pagi saya kebetulan belanja harga telur di Bogor. Saat ini saya tinggal di Bogor, teman-teman. Jadi saya beli 1 kilonya telur itu di agen telur 26.000 per kilo. Daging ayam 32.000 per kilo sekarang harga hari ini. Dan terbukti telur masih lebih murah daripada ayam dan hampir pasti diterima lah kalau telur kan bisa diolah macam-macam. Kalau ayam kan kadang ada yang nggak suka daging, ada yang lebih suka ikan. Tapi kalau telur bisa diolah jadi apapun, lebih mudah diterima juga sama anak-anak juga biasanya. Jadi pasti jadi salah satu pilihan pertama. Dan yang lain adalah sistem agribisnis peternakan unggas sudah sangat mumpuni, mulai dari hulu ke hilir. Beda sama bisnis lain ya. Kalau telur itu kebanyakan rantainya tidak sepanjang daging ayam atau broiler. Kalau telur, misalkan teman-teman punya kandang sendiri, biasanya ada dua pilihan untuk mendistribusikan telurnya. Bisa dijual langsung
Entah itu teman-teman buka eh, bedak jualan telur, atau teman ambil L300 atau pickup di pinggir jalan jual telur, atau jual ke pedagang atau broker. Itu kalau telur paling mudah. Kalau ayam, misalkan ayam broiler mau jual harus disembelih dulu kalau mau jual daging ayam. Dan kita terbatas tenaganya kan kalau mau menyembelih satu-satu. Pasti kita akhirnya jualnya ke broker. Kecuali teman-teman ikut kemitraan. Ya. Kalau ikut kemitraan pun cuan terbesar juga pastinya kan di kemitraan tersebut, di perusahaan inti, bukan di teman-teman. Memang resikonya lebih rendah, tapi memang hasilnya tidak semaksimal jika dilakukan sendiri. Dan kalau di telur itu, teknologi peternakan juga selalu berkembang. Ini baik di telur maupun di broiler sebenarnya sama. Jadi sekarang udah banyak sekali kandang closed house dengan otomatisasi. Jadi tenaga kerja juga sangat minim. Pengambilan telur bisa langsung dari kandang, bisa langsung ke petugas yang mengumpulkan tray, begitu. Kelemahannya harga telur tidak dikontrol peternak. Nah, ini beberapa telur yang biasa atau telur yang biasa tanpa ada nilai lebih itu memang harganya kita harus ikut pasar, nggak bisa terlalu tinggi. Lalu demand telur itu terkadang fluktuatif, meskipun di data yang tadi dari GPPU harganya terhitung stabil, tapi tetap ada naik turunnya. Jadi ada resiko. Dan ketiga, telur termasuk komoditas segar. Komoditas segar itu berarti penyimpanannya nggak bisa terlalu lama. 2 minggu sudah busuk kadang atau sudah turun beratnya. Jadi kalau nggak laku, kadang kita bingung. Itu kalau kita lakukan direct selling. Kecuali teman-teman jualnya langsung ke broker, itu akan lebih tenang. Dan broker juga biasanya kan pembayaran by cash, jadi akan cepat ngalir uangnya. Lalu opportunity-nya harga telur 2 tahun terakhir semenjak COVID sangat stabil dibuktikan dengan grafik yang sebelumnya. Dan banyak telur yang mulai ke arah functional food. Ada telur omega, ada telur organik, dan lain-lain yang nanti akan kita bahas di belakang. Dan peluang ekspor telur saat ini juga terbuka. Beberapa peternak di Payakumbuh, di Blitar, itu terutama di luar Jawa Timur, itu sudah banyak yang ekspor. Ada yang ekspor ke Brunei Darussalam, ada yang ekspor ke Malaysia. Dan mereka bukan dari korporasi besar sebenarnya. Mereka cuma PT lokal biasa, tapi ada channel, mereka bisa ekspor ke sana. Ancamannya, threat-nya, pastinya persaingan, namanya industri bisnis pasti ada persaingannya. Lalu tantangan lingkungan sekitar kandang yang mungkin semakin padat penduduk. Nah, ini kalau di Pulau Jawa kan semakin padat, jadi kadang lahannya kita rebutan sama perumahan. Dan ini pastinya sebagai dokter hewan pasti sudah ada resikonya. Bisnis makhluk hidup pasti ada resiko penyakit dan outbreak kalau kita tidak melakukan manajemen pemeliharaan dengan baik. Sementara tips memulai ayam petelur, usahanya pastinya kita tentukan tujuan memulai usahanya apa. Untuk pegangan hidup atau untuk sambilan, lalu analisa SWOT-nya di daerah tempat usaha kita nantinya. Terus bisa nggak kita menguasai hilir atau tukulnya terlebih dahulu. Jadi kalau saya dulu, saya jualan telur dulu, dapat pelanggan, baru saya bikin peternakan. Jadi saya balik, bukan bikin peternakan dulu, baru jualan. Lalu kita hitung kekuatan modal kita, mau pinjam bank, pinjam mertua, pinjam orang tua, itu nanti akan berhubungan sama hasilnya. Lalu kita buat analisa usaha ternaknya juga. Kita mau dengan modal ini mau populasi berapa, mau buka sistem apa, open atau close house, semua akan berhubungan dengan modal. Lalu kita juga segmentasi market. Kita harus bikin nilai lebih. Apa beda telur kita sama telur tetangga, gitu kan. Siapa tahu apakah kita bisa buat perbedaan yang bisa menggait hati customer, ataukah ya udah kita ikut aja, yang penting kita jumlahnya banyak, kita bisa jualan menyuplai banyak, kita kuasai, kita monopoli pasar, itu akan berbeda strateginya. Lalu memilih usaha yang bertelur, pasti kekuatan modal juga akan kita lihat. Bagaimana modal didapat dan besaran modal yang dipunya itu akan menentukan kok kita mau usaha seperti apa. Kalau modal sendiri, otomatis jenis permodalannya memang yang paling baik.
sehat, kita nggak dikejar-kejar bank, nggak dikejar-kejar tagihan, cicilan. Tapi ya mungkin nggak akan bisa besar dengan cepat. Lalu modal usaha dengan fasilitas perbankan itu bisa jadi kita dapat modal lebih banyak, tapi ya itu tadi tanggung jawab atau tagihan nanti per bulan juga akan mengikuti. Lalu tipe awal pemeliharaan juga, kita mau memelihara dari apa nih? Dari DOC, kita pelihara dari awal, atau kita beli pulet. Pulet itu ayam petelur yang siap bertelur, umur 16 minggu katakanlah. Biasanya praktisnya adalah kita beli pulet kalau kita baru akan memulai usaha ayam petelur. Dan terakhir pasti yang perlu diperhatikan status kepemilikan kandang. Kita pakai kandang sendiri atau kita harus sewa aja, nanti akan menentukan perhitungan modalnya juga. Kita langsung ke prakteknya, analisa usaha ayam petelur. Itu saya pakai 1.000 ekor perhitungannya. Jadi ini kalau kita mulainya di pulet dan kandangnya adalah kandang sendiri. Modal awalnya bisa dilihat biaya pembuatan kandang. Kalau kandang baterai itu 80 juta dari patokan 80.000 per ekor biasanya. Nah, kalau harga pembuatan kandang baterainya itu. Lalu beli ayam puletnya itu harganya 82.000 per minggu dengan contoh biasanya kan 79 sampai 83.000 sih kita ambil rata-ratanya. Pakan per hari, katakanlah kita pakai point feed atau pakai jatah pakan 105 gram per ekor. Harganya 6.700, berarti 703.500 per hari itu pakannya. 4 minggu pakan, kenapa kok 4 minggu? Karena biasanya umur 16 sampai umur 20 itu ayam belum akan bertelur. Sudah bertelur pun belum tentu bisa dijual. Jadi kita akan baru bisa dapat hasil itu di ayam umur 20 minggu ke atas. Di umur 20 minggu ke atas kalau kita sudah jualan telur, jadi kita sudah punya biaya operasional yang tidak menggantungkan modal awal. Jadi total kebutuhan modal bisa 182 juta. Ini asumsi tanah sudah punya ya, jadi kandang tinggal untuk kandangnya, untuk atap, untuk kandang baterai, dan lain-lain. Sementara biaya operasional per bulan, ini saya konversi harga buletnya tadi, biaya bulanan 20 bulan, per bulan segini untuk depresiasi. Lalu pakan juga per bulan saya pakai 6.800, misalkan pakan naik. Lalu OVK ini obat vitamin dan kimia untuk biosecurity, vitamin, dan vaksin. Itu per ekor, itu patokannya Rp100, jadi per bulan 100.000. Tenaga kerjanya kalau di Malang itu saya kasih 2.250.000 di kabupaten dengan kerja jam 6 pagi sampai jam 5 sore, istirahat 2 jam, lalu listrik air 500.000. Jadi biaya operasional 30 juta ini. Estimasi pendapatan per bulan kalau kita pakai rata-rata harga 22.500 saja, itu dengan produksi telur nggak sampai 90%, 88%, itu kita sudah dapat 35 juta. Dipotong operasional kandang per bulan 30 jutaan, kita profit bersih sekitar 4.880.000. Ini kalau buat sambilan ya lumayan lah ya, 4.880.000. Dengan catatan penjualan kita nggak ada masalah, kita jual ke broker mungkin, atau kita jual langsung, atau ke broker tapi sudah langganan dan brokernya pasti ambil begitu ya. Kalau bisa harga average-nya ini lebih tinggi dan produksi telur bisa 92%, otomatis selisih potensinya bisa sampai 6 juta. Saya pernah dapat itu seperti itu. Jadi dibayangkan kalau 1.000 ekor kita dapatnya segini. Kalau 5.000 ekor ya tinggal dikali 5. Itu biasanya begitu hitungannya, patokannya teman-teman yang di kandang. Setahun tadi kita bisa dapat dengan performa yang sangat standar ini bisa dapat return 16%. Itu berarti lebih dari 1% per bulan ya. Lebih besar dari deposito yang kadang 6% saja setahun. Sementara ini untuk kandang sewa, ini kandang sistem kerjasama dengan peternak rakyat. Biasanya kalau di lingkungan teman-teman ada yang punya kandang, ini mas kandangku suwi gak tak gawe mas, gak ono modal misalkan gitu. Itu bisa disewa juga, mau perlu coba sama teman-teman.
yang di sana dengan perjanjian seperti apa, itu biasanya bagi hasilnya adalah 60-40. Kalau sebagai contoh ini, misalkan kita bagi hasil dengan peternak namanya Mas Andi, kita bagi hasilnya 60-40. Berdasarkan apa? Biasanya karena investor kita adalah yang mengeluarkan semua biaya modal, sementara pemilik kandang itu penyedia sumber daya manusia. Jadi yang memelihara ayamnya adalah Mas Andi ini, yang namanya Mas Andi ini, dan kita full bermodalan. Itu modalnya lebih ringan, tidak ada cost untuk pengadaan kandang. Cuman paling kita beli tray kalau kita mau eh, mengganti ya, biasanya buat tray plastik itu kita akan sediakan sendiri kalau kita sewa. Lalu juga per bulan kita lebih murah, nggak ada biaya SDM di sini. Dan profitnya setahun bisa lebih tinggi, 29%. Karena apa? Karena tadi kita lebih murah di biaya operasional. Yang ini 30 juta, ini 27 juta, cuman beda di SDM. Tapi modalnya juga cukup jauh bedanya. Yang ini modalnya 182, ini yang cuman ini 100 juta saja. Dengan harga yang sama, kita bisa dapat lebih banyak, 8 jutaan. Dan dengan sistem bagi hasil 60-40, ya kalau ada perjanjian yang baik, pemilik kandang juga mau, ya otomatis bisa, masih ada berbagi. Kita bisa saling membantu dengan teman-teman peternak juga. Itu tadi hitungannya sesimpel itu sebenarnya. Cuman otomatis itu kalau teman-teman dengan modal yang lebih banyak, tinggal mengalihkan saja dari 1.000 ekor ke jumlah yang lebih banyak tadi. Dan pastinya ada perizinan dan lain-lain jika populasi 5.000 ke atas. Biasanya seperti itu. Dan ini saya sharing peternakan ayam petelur saat ini itu ada dua jenis. Kebanyakan ada peternakan telur konvensional, itu yang open house, closed house, yang telurnya seperti ini, di baterai. Lalu juga ada peternakan telur fungsional. Ini peternak-peternak yang memproduksi functional eggs, biasanya menawarkan produk telur yang memiliki nilai tambah dengan perbedaan di nilai nutrisi, sistem perkandangan, dan lain-lain. Yang nantinya menghasilkan telur-telur yang punya added value di sini. Ada telur omega 3, telur organik. Ini bisa dilihat di supermarket ya, atau di hypermarket kayak di Superindo tadi. Ada telur catch free, ada telur free range. Nah, ini kadang kita nggak tahu bedanya apa ya. Alah, paling sama aja. Tapi ada beberapa orang yang mengkonsumsi dengan rutin biasanya telur omega 3 katakanlah. Itu beberapa memang bilang eh, selain kita cek dulu nilai nutrisinya dengan uji lab ya. Dari baunya aja udah nggak terlalu amis, ada seperti itu. Terus biasanya orang-orang beli telur organik, catch free, free range ini kan konsepnya adalah menjual brand, menjual pesan, menjual perasaan. Jadi biasanya penjual-penjual yang ini akan menjual sendiri produksi telurnya sehingga hasilnya lebih tinggi. Kayak saya contohnya saya jualan telur omega 3 selain dibuktikan dengan hasil uji laboratorium, saya juga memberikan pesan bahwa telur omega 3 itu lebih bermanfaat karena di telur biasa kandungan DHA-nya apa omega 3-nya tidak sebanyak di telur omega 3. Lalu ayamnya juga tanpa antibiotik dan juga dirawat dengan lebih baik gitu-gitulah pesan-pesan marketing yang diselipkan yang akhirnya membuat kenyamanan di pengguna yang akhirnya rutin dan loyal dalam membeli. Ini sudah di akhir presentasi saya, tidak banyak. Ini contoh yang telur telur fungsional tadi. Ini namanya free range. Maaf, ini namanya catch free. Jadi kita sediakan rumah untuk bertelur. Lalu ini juga ayamnya bisa bebas kemana aja. Cuman masih ada pagar di sini. Dia kalau bertelur tinggal masuk ke sini. Ini juga biasanya kalau ini kadang-kadang yang dipakai untuk beternak ayam kampung, petelur ayam kampung itu. Biasanya di sini nanti ada pakupon seperti ini juga, ada tempat untuk eh, bertelurnya dia. Atau bebek juga, namun kalau bebek harus lebih banyak, lebih besar, dan ada BCA-nya. Terus yang ini, nah ini sudah semi close house ya.
sebenarnya. Ini udah otomatis juga sepertinya. Oh enggak, ini enggak otomatis. Jadi ini pakannya saja sama minumnya yang otomatis. Jadi bisa lewat seperti ini. Dan ini masih kandang konvensional. Nah, ini foto peternakan kalau di Inggris itu seperti itu. Ayamnya diumbar aja di luar. Kalau hujan mereka akan masuk sendiri, bertelur sendiri. Cuman kalau di Indonesia sepertinya ini belum mudah diterapkan. Nanti ayamnya digondol orang atau pasti insidensi cacing bisa lebih tinggi kalau di Indonesia biasanya. Jadi ya eh, mungkin belum bisa lah. Tapi kalau yang cage free itu sudah banyak contohnya di Indonesia. Sudah ada Indonesian Cage Free Association juga yang rajin membedah pentingnya animal welfare karena mereka menilai kalau yang kandang seperti ini kan nggak animal welfare, ayamnya menderita, jadi mending disebarluaskan seperti ini. Ya, begitu teman-teman, singkat saja materi manajemen bisnis ayam petelur. Mungkin ada pertanyaan, silakan, atau ada ide tertentu, saya kembalikan ke teman-teman. Izin bertanya, Dok. Silakan. Mungkin tadi udah disampaikan Gih, mengenai pemeliharaan ayam telur itu dipelihara mulai umur berapa gitu di rincian pembiayaan tadi. Ketika ketika kita mau memulai beternak ayam petelur, mungkin alangkah baiknya di umur berapa dan itu kita pelihara belinya itu lebih baik kita beli dari perusahaan atau dari peternak yang di rumah-rumah gitu, Dok. Itu yang pertama. Itu yang kedua, di perusahaan itu apakah juga memulainya membeli ayam petelur itu di umur udah udah mau mulai bertelur atau dari DOC itu. Sementara tadi kan rincian anggarannya itu kan beda ketika Betul. pelihara dari DOC atau ayam itu dipelihara siap bertelur begitu. Baik. Mungkin itu dulu, Dok. Ya, ini yang tanya mana, tunjuk tangan coba Mas. Oh iya, saya, Dok. Oh, enggak tahu. Oke. Namanya siapa, dari mana Oh asalnya? iya, mohon maaf, nama saya Ahmad Jalan Andris dari Mojokerto, mahasiswa Oh iya, ya gelombang 3. baik. Mas Ahmad ya. Nggih, Dok. Ah, jadi kalau di contoh saya tadi kebetulan semua pakai ayam pulet. Dan pertanyaan pertama tadi, kalau beli ayam pulet itu umur berapa dan lebih baik dari yang mana kan? Menurut saya kalau sumbernya itu tergantung kita. Kita mau beli dari korporasi atau dari peternak-peternak lokal atau dari poultry shop misalkan. Itu yang pertama pokoknya dipastikan ininya aja, kualitasnya atau amanah atau enggak sumber tempat kita belinya. Karena kadang nggak jamin juga kita beli dari korporasi besar, katakanlah misalkan dari brand A, ngakunya umur 16 minggu. Ternyata itu berasal dari ayam yang nggak laku, akhirnya diserahkan ke kita di umur 21 atau 19 minggu. Tapi dia ngakunya 16 minggu. Padahal kan itu nggak dibenarkan. Jadi meskipun dari peternak lokal yang memelihara kuletan lokal, selama dia bisa dipercaya dan kita bisa tahu umurnya dengan benar, terutama umur ya, sama jadwal vaksinasi yang di kandangnya itu udah jadi acuan yang baik sebenarnya. Jadi kita bisa tanya-tanya dulu ke sumber mana supplier yang terpercaya atau enggak. Lalu biasanya belinya kalau pulet itu mereka akan jual di umur 13 minggu sampai 16 minggu. Kita bebas lah mau ke umur berapa. Karena mereka jualnya biasanya kan juga per
minggu harganya, 4.900 sampai 5.300 per minggu. Jadi kalau beli harga 16 minggu otomatis lebih mahal daripada 12 minggu. Cuman kalau kita beli 12 minggu berarti kita masih ada 2 bulan, sekitar 8 minggu untuk sampai ayam itu bertelur. Itu kalau kita mau seleksi, kita pembenahan, kita vaksinasi lagi, itu masih ada waktu. Sementara kalau 16 minggu kita cuma punya 1 bulan untuk benerin ayamnya, ibaratnya seperti itu. Karena produksi ayam petelur itu bagus enggaknya nanti selain dari pakan atau nutrisi yang kita berikan, juga otomatis dari kualitas ayam. Kualitas ayam itu kalau ayam petelur itu dibikinnya ya di pulet itu dari umur DOC sampai umur 12-16 minggu itu. Karena pabriknya di mana ovariumnya terbentuk sempurna, bakal-bakal telur atau ovumnya nanti ada di mana itu bisa berapa ratus nanti yang akan dikeluarkan itu dibentuknya di 16 minggu pertama. Dan uniformity atau berat rata-ratanya itu juga akan menentukan karena akan berhubungan dengan jumlah pakan yang kita berikan dan keseragaman waktu produksi. Seperti itu. Jadi amanah itu yang nomor satu untuk suppliernya. Yang penting kita kenal. Kalau pilihan strain atau jenis-jenis ayam mau Lohman, mau Isa Brown atau itu tergantung favorit masing-masing. Itu tadi. Terus kalau biayanya otomatis kalau kita memelihara dari DOC, kita mendolnya cuma di biaya pakan, pasti kita nambah pakan, sama mungkin tempat untuk memelihara. Kita harus butuh broodingan, kita harus menyiapkan kandang khusus, dan belum tentu juga kita ada keuntungan di situ, karena bisa jadi kita malah salah di manajemen di situ, kecuali kita sudah ada pengalaman. Tapi kalau udah pengalaman dan pengen lebih bisa mendapatkan pulet yang benar-benar, oh ini aku yang memelihara sendiri, ini vaksinnya aku yang eh, bikin programnya sendiri, pasti ayamnya bagus, berkualitas, ya memang harus di DOC. Tapi kalau untuk memulai dengan jumlah kecil, lebih efektif kalau tadi langsung beli bulat. Dan peternak-peternak yang ada saat ini pun, ada yang peternak saya kenal yang dia mungkin kandangnya pun itu sudah 100.000 ekor, itu juga ada yang biasanya masih belinya tetap bulat. Karena dia kongsian gitu, kerjasama sama temennya peternak juga, yang khusus bikinkan bulat, nanti dikirim ke kandangnya seperti itu, Mas Ahmad. Di Nggih, Mojokerto juga udah banyak itu. Mungkin kalau mau PKL nanti di Mojokerto itu ada kenalan saya yang bagus peternakannya. nggih, mungkin disepil Dok nama peternak. Sawo, Sawo Jaya Farm, peternakan Sawo Jaya itu saya rekomendasikan. Dulu saya juga belajar peternak pertama di situ, PT Peternakan Sawo Jaya di Nggih, Sawo. terima kasih Dok. Mungkin selanjutnya nggih Dok, saya satu Monggo. lagi pertanyaan. Dari biaya tadi mungkin tantangan apa yang harus kita siapkan dan biaya yang kita keluarkan agar tidak bengkak begitu, Dok. Hmm. Tantangannya bagaimana? 70% usaha peternakan, baik ayam potong atau ayam petelur itu diserap sama pakan sebenarnya. 70% itu pakan. Dan untuk ayam petelur biasanya ada dua jenis peternak berdasarkan pakan. Pakan jadi atau yang beli langsung pakan pabrikan atau yang meracik sendiri pakannya kalau punya ilmu nutrisi yang mumpuni atau cukup pede. Dan dari yang meracik pakan sendiri pun itu ada dua jenis yang benar-benar meracik dari raw material lalu premix. Ada juga yang cuma nambah konsentrat sama jagung sama katul. Gitu. Jadi kalau mau praktisnya ya untuk awal-awal belajar mungkin bisa beli pakan, tapi ya itu tadi harganya pasti naik turun, terutama karena harga jagung kan kita masih naik turun juga fluktuatif. Dan kalau pakan pabrikan itu nggak hanya disebabkan kenaikan harga jagung, biasanya ada harga katul, harga SBM, soybean meal yang rata-rata produk impor itu pasti akan berpengaruh. Di tahun ini saja sudah ada 3 kali perubahan harga pakan yang saya rasakan, mulai pakan harga 6.500, sekarang pakan 6.700, itu pun karena saya menggunakan pakan konsentrat ya, konsentrat terus saya
campur sama jagung sama katul itu total pakan saya bisa di 6.500 sampai 6.700 tergantung harga jagungnya. Rata-rata kalau konsentrat harganya nggak berubah, paling ubahnya setahun sekali. 8.200 naiknya juga paling nggak banyak. Tapi kalau jagung itu bisa sangat naik turun. Padahal dari campuran konsentrat dan jagung itu jagungnya bisa 60% sendiri gitu. Jadi itu yang harus disiapkan sama teman-teman. Perubahan ongkos produksi karena perubahan harga pakan. Nggih. Mungkin ini paling akhir dok dari saya. Ketika ketika tadi biaya pakan yang meningkat, mungkin ada solusi eh, atau gimana gitu dok menurut jenengan kita sebagai peternak mendirikan itu lebih baik bermitra atau individu biar biayanya itu tidak terlalu besar begitu dok. Kalau ayam petelur, saran saya jangan bermitra. Maksudnya jangan bermitra itu jangan bermitra sama perusahaan inti ya, yang kayak konsep kemitraannya ayam potong ya. Kalau ayam Nggih, potong itu saran saya bermitralah karena bedanya begini. Bedanya begini, kalau ayam petelur itu kita konsepnya kayak deposito lah. Jadi modalnya besar tapi keuntungannya kecil, tapi stabil. Jadi kayak main deposito, paling ya naiknya nggak yang gini tapi gini. Itu. Tapi kalau kita bisa lebih kreatif dengan kita jualan sendiri, kita produksi telur jenis lain, dan kita market sendiri, itu otomatis kita bisa meningkatkan lebih tinggi lagi kan keuntungan kita. Tapi itu masih bisa dikendalikan gitu loh kalau ayam petelur. Karena korporasi besar biasanya tidak langsung bermain di pemeliharaan ayam petelur produksi. Mereka hanya penyediaan bibit sama pakan. Meskipun ada yang sudah main di produksi, tapi masih lebih besar yang produsen-produsen lokal. Nah, tantangannya kan kalau kita sekarang sebagai new user, padahal marketnya itu sudah istilahnya kuenya sudah cukup segini, tapi yang main udah banyak. Itu kita harus ada pembedanya kan. Pembedanya itu tadi antara menyesuaikan dengan modal kita. Karena kalau ayam petelur itu adalah bisnis yang by quantity. Makin banyak modal kita, makin banyak populasi kita, pendapatan kita akan makin besar. Beda kayak ayam broiler. Ayam broiler tadi kita punya kandang 20.000 ada populasi. Kita ikut kemitraan, paling modal nggak banyak-banyak, 2,5 kali 20.000, 2,5 itu operasionalnya, 50 juta aja. Kita sedia modal 50 sampai 60 juta. Terus ikut kemitraan. Kemitraan yang akan mensupport kita saprona, ayam, pakan, obat. Kita cuma butuh tenaga kerja sama tadi operasional 2.500 per ekor. Itu kita bisa dapatnya bisa sampai 6.000 sampai 7.000 per ekor ayam kalau ikut kemitraan ayam potong ya. Tapi kalau waktu kita hasilnya jelek dan itu tidak akan bisa kita kontrol di mana kadang pabrikan itu kualitas pakannya juga mencapai yang disubstitusi. Jadi ya pastinya nanti ada penurunan pakan dan itu imbasnya kalau di ayam potong sangat besar karena mereka pembentukan dagingnya itu murni dari manajemen dan dari kualitas pakan kan ya. Jadi mungkin resikonya lebih tinggi. Jadi kalau ayam potong tadi ibarat bisnis kayak bisnis trading saham, high risk high return. Kalau yang ayam telur tadi kayak deposito, bunga deposito. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Biasanya karakter orang beda-beda. Kayak peternak pada umumnya sekarang kalau dia main di petelur, dia nggak akan berani main di ayam potong. Kalau dia main di ayam potong, eh, kadang nggak tertarik sama ayam petelur karena modal besar, BIP-nya atau balik modalnya lama kan, gitu. Jadi ya kembali lagi ke kita nanti. nggih, Mau baik. seperti apa? Terima kasih dok. Baik, Permisi dokter, saya mau bertanya. Saya Hanifah silakan. Kota.
Saya mau Mm-mm. bertanya terkait yang tadi apa jenis peternakan fungsional yang cage free sama free range. Kan kalau Mm. misalnya dengan manajemen yang seperti itu, sebentar dokter. Dengan manajemen yang seperti itu kan tidak butuh intervensi seperti vaksinasi begitu dokter. Mungkin kalau misalnya untuk pencegahan dari infeksi bakteri kan bisa melalui probiotik. Kalau misalnya pencegahan dari parasit ataupun virus itu bagaimana ya dokter? Ini eh, harap dibedakan antara eh, eh, telur organik atau pemeliharaan ayam organik sama free range sama cage free. Jadi kalau yang vaksin biasanya peternakan cage free atau free range pun itu masih mengandalkan vaksinasi karena untuk challenge dari virus hanya satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan preventif, dengan vaksinasi dan juga dengan ya mungkin yang lain ya biosecurity. Cuman kalau untuk biosecurity kita akan upayakan bagaimana caranya mencegah bibit-bibit penyakit dari luar masuk ke kandang kita kan. Jadi ada semprotan desinfektan di luar kandang atau mungkin lingkungan kandang disiram dengan probiotik sehingga lingkungannya jadi lingkungan yang probiotik minded. Jadi banyak ditanahkannya itu probiotik. Tapi kalau vaksin itu biasanya pasti mereka masih menggunakan karena vaksin tidak disimpan sebagai residu, itu hanya untuk menggertak antibodi. Sementara yang dikurangi biasanya kalau di pemeliharaan ayam organik sama cage free free range itu adalah antibiotik. Karena antibiotik itu rata-rata orang udah menemukan bukti-bukti banyak sekali dibahas bahwa antibiotik itu kan ada residunya dan saat ini di Indonesia pun sudah melarang pemakaian antibiotik sebagai growth promotor sebenarnya di pakan meskipun yang saya tahu masih banyak juga yang diam-diam masih menggunakan. Jadi sebenarnya kita sebagai dokter hewan di situ untuk mengujinya. Dulu waktu saya awal-awal bekerja sebagai dokter hewan di industri, itu dokter hewan di industri peternakan itu masih menggunakan konsep eh, eh, pencegahan menggunakan antibiotik. Jadi kadang antibiotik itu diberikan di periode tertentu dalam dosis minimum dalam waktu beberapa hari. Tujuannya untuk mencegah. Padahal kita sebagai dokter harusnya tahu bahwa antibiotik itu bukan atau tidak bisa digunakan untuk apa mencegah. Jadi memang bisanya untuk mengobati. Mencegah yaitu dengan biosecurity dan juga dengan vaksinasi. Sementara kalau untuk parasit tadi kebanyakan cacing, gurem itu masih bisa digunakan obat cacing secara berkala karena seperti tadi obat cacing juga nggak ada residunya di telur maupun ini. Cuman kadang akan menurunkan produksi telur selama beberapa hari seperti itu. Jadi kalau organik itu juga sekarang juga sudah ada ketentuannya. Mulai dari pakan akan dicek apakah pakan itu menggunakan bahan-bahan kimia, pakan-pakan itu menggunakan eh, misalkan sumber-sumber protein nabati atau hewani yang dari GMO, genetic modified organism. Jadi kalau organik harusnya sama sekali tidak boleh menggunakan itu. Karena itu di Indonesia masih jarang sekali peternakan organik karena kalau kita mencabut itu cuma dikasih makan jagung, pepel atau apa itu produksinya nggak akan sebagus kalau diberikan nutrisi yang proper. Padahal kalau kita berkaca lagi ke animal welfare, harusnya kan ayam nggak hanya diberikan tempat yang nyaman, tapi makannya pun harus kita jamin kesejahteraan nutrisinya. Jadi kita bisa gunakan dengan bahan-bahan yang alami meskipun tidak organik, tapi cukup bisa memberikan nilai lebih. Contohnya yang catch free tadi itu di dunia pun sudah ada sertifikasinya sendiri, di Indonesia juga sudah ada diprakarsai sama teman-teman dari UGM itu ICFA. Mungkin bisa dicek di Instagramnya maupun di LinkedIn-nya Indonesian Catch Free Association. Itu mereka banyak memberikan pendidikan atau sharing knowledge ke peternak-peternak skala kecil
yang ayamnya 10.000 ekor ke bawah, yang mau berganti ke catch free, mereka bisa bantu juga pemasarannya. Sekarang di hotel-hotel di Bali itu kebanyakan kalau yang ikut standar luar negeri itu mereka nggak mau terima yang telur-telur ayam baterai. Kebanyakan kayak Mercure, Novotel, Group itu maunya telur-telur yang catch free. Dan itu ICFA, Indonesian Catch Free Association, setahu saya bisa memberikan sertifikasinya. Itu sertifikasinya berlaku internasional juga karena dibantu oleh badan sertifikasi dari luar, dari Brasil kalau nggak salah. Gitu. Saya sendiri kandang juga belum catch free karena saya lebih fokus ke fungsional yang DHA X ya. Jadi mungkin tapi saya pengennya juga suatu saat punya kandang catch free karena nggak susah juga sebenarnya. Tinggal cari marketnya aja karena harganya juga sedikit berubah. Baik dokter, terima kasih jawabannya. Ada lagi mungkin satu pertanyaan? Ada dok, saya ingin bertanya. Nah sebelumnya perkenalkan dokter, nama saya Muhammad Rofi Prastianto. Saya dari Wonogiri. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan dari sepengalamannya dokter saat berada di dan mengurus ayam layer, itu kan hasilnya dokter lebih memilih hasil yang stagnan atau yang kayak naiknya secara perlahan atau yang mencoba-coba untuk langsung menaikkan. Nah, kalau yang mencoba-coba menaikkan kan pasti ada resiko, misal pergantian pakan atau penambahan feed adiktif lainnya. Nah, itu kan pasti ada resiko, misal kematian dan lain-lain. Nah, kalau dari pengalaman jenengan bagaimana gitu, dokter? Maksudnya menaikkan apa? Menaikkan produksi gitu. Atau menaikkan apa? Harga atau produksi Menaikkan telurnya? menaikkan kualitas dan hasilnya, dok. Oh, Iya. kalau ayam petelur itu yang tadi maksudnya menaikkan itu bukan menaikkan yang produksinya langsung dari per hari misalkan telur bertelur 90% langsung kita mau naikkan 95% gitu nggak bisa. Jadi kalau ayam petelur itu kualitas telurnya itu ditentukan sama salah satunya pakan dan kesehatan ayam. Dan kesehatan ayam itu ditentukan oleh pastinya biosecurity kita bagaimana, pemeliharaan kita waktu selama pulet bagaimana, dan eh, stres ayam kita bagaimana. Kadang-kadang kalau kandang yang open house itu ayam kan gampang stres. Sekarang hujan, besok badai, besoknya lagi panas, itu ayam akan gampang stres. Dan itu biasanya ada yang namanya heat stress juga, itu sangat ngaruh ke ayam. Ayamnya nanti langsung ngedrop produksi telurnya. Dan kalau di ayam petelur nggak ada caranya gimana biar kita bisa naikkan performa. Jadi naikkan produksi dari sekarang dari 100 ekor ayam bertelur 90 butir, lalu besok naik langsung ke 98 butir, besoknya naik lagi itu nggak bisa. Jadi memang harus stabil, harus dijaga day by day kondisi ayamnya dan itu dijaganya nggak hanya waktu ayamnya mulai bertelur, tapi mulai ayam sampai di kandang kita. Jadi kita pilih pulet dulu yang bagus. Kalau kita pilih pulet, lalu kita cek perharinya mulai umur ayam datang ke kandang sampai ayam akan bertelur, kita cek konsumsi pakannya apakah ada naik atau ada turun. Lalu berat badannya dari 100 ekor ayam ini uniformity-nya bagaimana, terlalu tinggi simpangannya atau sudah pas, rata berat badannya itu akan berpengaruh semua nanti sampai ke akhir masa produksi. Jadi ayam petelur kan kita pelihara dari umur 16 minggu, misalkan bertelur di umur 20 minggu. Kalau yang ayam yang bagus kesehatannya itu bisa sampai umur 100 minggu, baru kita afkir. Tapi rata-rata kalau di Indonesia ya mungkin 90-an minggu udah di afkir sih. Itu sudah bagus banget untuk ayam. Jadi kalau ayam petelur itu yang dimaksud stagnan tadi adalah eh, perolehannya. Jadi nggak bisa langsung drastis. Kecuali ada kenaikan harga yang signifikan. Misalkan harga telur sekarang 22.000, besok pemerintah bilang harga telur harus 30.000 selama sampai Desember. Nah, itu
kita akan senang sekali, tapi kan nggak mungkin. Jadi ya kita jaganya pelan-pelan seperti itu. Jadi kuncinya adalah di pemeliharaan dari awal. Dan karena kita memelihara makhluk hidup, ya banyak sekali kan yang perlu diperhitungkan. Nggak hanya dari pakan doang, tapi dari lingkungan, dari kondisi ayam, dari kesehatan ayam, bagaimana kita vaksinasinya, kita biosecurity-nya. Bahkan itu tadi stresnya ayam itu juga berpengaruh juga. Makanya sekarang banyak yang mulai beralih di cage free itu karena menurut mereka yang nggak di baterai, tapi ayam yang bisa jalan-jalan, bisa nangkring ke sana kemari itu ayamnya lebih bahagia ayamnya, telurnya lebih bagus, ayamnya lebih sehat. Jadi itu mereka bisa jual dengan lebih bagus lagi harganya. Gitu. Ada yang dari keluarga peternak mungkin, bapaknya punya ayam petelur, yang gelombang Ada, satu dulu dokter. ada kayaknya. Ada ya? Puyuh. Wah, sama lah puyuh mirip lah. Itu nanti bisa belajar tanya-tanya ke temannya ya. Gitu. Sepertinya untuk pertanyaan sudah tidak ada lagi, dokter. Baik. Jadi udah pas juga 1 jam mungkin. Kalau mau diakhiri, saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke teman-teman PPDH Vikia Gelombang 3 ya. Salam saya buat Dok Bodi dan teman-teman di sana, Dok Faisal juga, lalu siapa suaminya, istrinya Dok Bodi juga. Nanti kalau saya main ke sana, kita sama tahu bisa ketemu. Salam aja. Buat teman-teman yang di Vikia, yang lagi koas tetap semangat. Kalau di 2 gelombang yang kemarin 70% itu pengennya masih di companion, masih praktek. Kalau di sini gimana? Kebanyakan mau bisnis apa mau di industri apa pegawai negeri apa praktek hewan kecil? Campur. Campur, Dok. Campur ya. Coba tunjuk jari yang mau ini, angkat tangan yang mau praktek hewan kecil, buka pet klinik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, lumayan lah. Ini masih masih oh banyak juga ya. Tapi percayalah, pet klinik teman saya juga, adik kelas saya juga sampai tahun angkatan 2014 dari 30 orang yang awalnya dari pet klinik, sisanya yang bertahan itu sampai sekarang mungkin nggak ada separuhnya. Karena setelah 1 2 tahun merasakan persaingannya di pet klinik seperti apa kan, jadi mereka udah tahu, wes akhirnya nyemplung jadi TS juga, akhirnya nyemplung jadi pegawai negeri juga. Cuman posisi dulu beda lah sama sekarang. Kalau sekarang klinik sudah menjamur, persaingan juga harusnya lebih sehat dan apa ya, awarenessnya orang ke kesejahteraan hewan, terutama peliharaan kucing, anjing itu lebih lebih bagus lah harusnya. Cuman tadi ya pesan saya jangan menyerah lah kalau jadi pet klinik. Mungkin bisa nebeng dulu praktek sama dokter yang lebih senior, host call, nanti tinggal di-guide. Tapi kalau mau sambilan ke petelur ya masih banyak peluang sekali atau bisnis yang lain. Karena dokter hewan itu di dunia peternakan nggak hanya di kesehatannya, tapi juga bisa jadi nutrisionis, bisa jadi sales, bisa jadi manajer di mana-mana. Itu banyak sekali lah peluang kalian daripada katakanlah dokter manusia. Itu dokter hewan lebih nyabangnya bisa kemana-mana. Bahkan sekarang beberapa alumni peternakan juga merasa tersaingi sebenarnya sama eh, dokter hewan di dunia peternakan karena peran-peran di kayak nutrisionis terus di apa itu mulai di peternak itu mulai banyak yang dihandle juga sama dokter hewan. Cuman memang selama 5 tahun terakhir ada penurunan minat di peternakan. Kebanyakan seperti teman-teman pengennya klinik. Tapi ya bagus sih. Istri saya juga klinisi, jadi tetap semangat lah. Mungkin itu. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Ya.